Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Monkey D. Luffy. Penggemar anime pasti sudah gak asing lagi nih dengan tokoh utama dari salah satu anime terbaik, One Piece, yaitu Luffy, yang identik dengan topi jeraminya dengan outfit atasan merah dan celana biru yang ia kenakan. Luffy memiliki impian untuk menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun yang disebut-sebut bisa menimbulkan konflik dunia bernama One Piece. Harta karun peninggalan bajak laut sebelumnya, Goldie Roger. Dengan menjadi raja bajak laut, Luffy percaya ia akan menjadi orang yang memiliki kebebasan di seluruh dunia. Luffy merupakan penemu dan pemimpin dari kru bajak laut topi jerami sekaligus petarung terkuat di grupnya. Ia memiliki kemampuan Gears dan memiliki kepribadian sangat aktif, nekat, bahkan dicap berbahaya oleh pemerintah dunia karena banyaknya tindakan kriminal yang ia lakukan. Saking kriminalnya, ia berhasil menyusup masuk 3 fasilitas penting milik pemerintah, yaitu membuat onar di Enies Lobby Impel Down dan ikut dalam perang penentuan di markas besar Angkatan Laut. Dan menariknya, Luffy menjadi satu-satunya bajak laut yang bisa keluar dari tempat tersebut secara hidup-hidup. Gimana awal perjalanan Luffy menjadi bajak laut? Mari kita simak kisahnya. Monkey D. Luffy, atau yang kita kenal dengan Luffy, merupakan tokoh utama dari serial anime terkenal karya Eiichiro Oda, One Piece. Luffy lahir di desa Fushia dan merupakan anak kandung dari pemimpin revolusioner terkenal yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah dunia bernama Monkey D. Dragon dan cucu dari angkatan laut terkenal bernama Monkey D. Garp. Sejak kecil, Luffy sudah dikejar nekat. Ia bertemu dengan salah satu kelompok bajak laut yang sempat singgah di desanya bernama Bajak Laut Rambut Merah dan bertemu pemimpin mereka, Shanks. Luffy bersikeras ingin bergabung dengan kelompok bajak laut ini. Sampai-sampai ia berani melukai bagian bawah matanya dengan pisau sebagai tanda keberaniannya di depan Shanks. Tetapi Shanks tetap menolak Luffy. Suatu hari di sebuah bar, Luffy kembali membujuk Shanks agar bisa bergabung dengan mereka. Namun kembali gak diizinkan oleh Shanks. Pada hari itu juga, Luffy yang saat itu masih berumur 7 tahun dan banyak tingkah, gak sengaja memakan buah iblis bernama Gomu Gomu yang membuat badannya lentur hingga dijuluki sebagai manusia karet, yang selanjutnya kemampuan unik ini menjadi kelebihan Luffy. Ia kemudian bertemu dengan Higuma dan diculik oleh kawanan perompak gunung dan Luffy dibawa ke laut. Pada penculikan ini, Shanks sampai harus mengorbankan lengan kirinya untuk menyelamatkan Luffy. Di sini Shanks menjelaskan kepada Luffy alasannya tidak menerima Luffy karena dahsyatnya perjalanan di lautan. Luffy pun berjanji, kelak ia akan menjadi raja bajak laut dan melebihi Shanks. Shanks pun pergi meninggalkan desa Fushia dan memberikan topi jeraminya pada Luffy dan menantang Luffy untuk mengembalikan topi jerami itu kelak. Setelah kepergian Shanks, Luffy dibawa oleh Garp ke Gunung Kolubo dan dirawat oleh bandit gunung bernama Curly Dayden dan keluarga Dayden yang juga sudah mengurus port gas di Ace sebelumnya. Meski awalnya Ace bersikap dingin terhadap Luffy, namun lama-lama keduanya bersahabat, bahkan berjanji menjadi saudara bersama dengan seorang anak lain yang merupakan keturunan bangsawan yang melarikan diri bernama Sabo. Ketiganya melewati banyak hal bersama sejak kecil, bahkan semakin besar mereka bertekad untuk mengejar mimpi bersama dengan mengarungi laut sebagai bajak laut. Ketiganya kemudian bertemu dengan bajak laut suruhan ayah Sabo bernama Blue Jam untuk menemukan Sabo dan kembali pada keluarganya. Sabo kemudian setuju kembali ke keluarganya, asalkan Blue Jam tidak menyakiti dua sahabatnya, Luffy dan Ace. Luffy dan Ace kembali ke Gunung Kolubo. Selama 7 tahun, keduanya melanjutkan petualangan dan berlatih terus-menerus hingga kuat. Dan Luffy sudah menguasai kemampuan pukulan lentur.
Tibalah saat Luffy berumur 14 tahun yang harus melepas kepergian Ace yang sudah berumur 17 tahun untuk melakukan perjalanan laut. 3 tahun kemudian, tiba saatnya Luffy untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Deiden dan memutuskan untuk menjadi bajak laut berbekal kemampuan Gomu Gomu no Pistol. Selama perjalanan, Luffy pun bertemu orang-orang baru yang kemudian jadi kru bajak laut topi jerami. Perjalanan Luffy dimulai pada Arc Romance Down. Luffy ditemukan terapung-apung di lautan oleh Carby, seorang bawahan kapten bajak laut bernama Alvida. Luffy pun berniat melepaskan Carby dari Alvida dan berhasil dengan satu pukulan Gomu Gomu no Pistol. Luffy bersama Carby pun melanjutkan perjalanan untuk menemui pemburu bajak laut yang sedang disandra oleh Kapten Morgan dan Helme Po di kota Shells bernama Rorona Zoro yang mau dijadikan kru pertama oleh Luffy. Diiming-imingi akan dikembalikan pedang Zoro, pada akhirnya Zoro pun tertarik bergabung dan berhasil mengalahkan Kapten Morgan. Perjalanan Luffy dan Zoro berlanjut pada Arc Kota Orange. Menyadari kemampuan Luffy dan Zoro yang payah dalam navigasi, maka keduanya berniat mencari kru selanjutnya dengan skill navigasi yang memadai. Setelah melewati pertempuran dengan Buggy, mereka pun akhirnya bertemu dengan Nami yang ahli dalam navigasi. Perjalanan ketiganya pun berlanjut ke pulau-pulau berikutnya. Pulau Gecko menjadi destinasi selanjutnya bagi kru bajak laut topi jerami. Di sini, Luffy berhasil merekrut kru baru, yaitu Usopp, dan berhasil mendapatkan kapal megah, hasil dari hadiah yang diberikan Kaya sebagai imbalan karena menyelamatkan Kaya dan desa Syrup. Kapal inilah yang selanjutnya akan menemani perjalanan bajak laut topi jerami, yaitu kapal Going Merry. Perjalanan berlanjut. Luffy berniat mencari koki untuk kapalnya, sampai akhirnya ia bertemu dengan Sanji yang bekerja di restoran Baratie. Di Baratie, sempat terjadi perkelahian sulit yang terjadi antara Luffy dengan Don Krieg yang ingin menguasai Baratie. Baratie pada akhirnya terselamatkan dan Sanji pun bergabung dengan bajak laut topi jerami. Perjalanan selanjutnya, Luffy dan kru bajak laut topi jerami ialah menuju Grand Line. Saat singgah di Loggy Town, kru topi jerami dikagetkan dengan poster Most Wanted bergambar Luffy yang dihargai 30 juta belly. Ini menandai Luffy menjadi bajak laut paling dicari se-East Blue. Di Pulau Loggy Town, Luffy dan kru dihadapkan dengan berbagai musuh dari Buggy, Alvida, sampai Kapten Smoker. Sampailah Luffy dan tim memasuki Grand Line dengan misi menyelamatkan seorang putri kerajaan bernama Nefertari Vivi dan kerajaannya dari organisasi kriminal yang mendambakan sebuah negara ideal yang bernama Baroque Works. Di Pulau Drum, setelah berhadapan dengan bajak laut bernama Wapol, Nami pun jatuh sakit karena tergigit serangga. Luffy dan kru topi jerami pun membawa Nami ke Dokter Kureha, dokter satu-satunya di puncak gunung di Pulau Drum. Di sini, Luffy dan kru topi jerami kembali berhadapan dengan Wapol. Untungnya, rusa peliharaan Dr. Reha, Tony Chopper, membantu mereka melawan Wapol. Tony bukan rusa biasa, ia bisa berpikir dan berbicara layaknya manusia setelah memakan buah iblis Hito-Hito. Kemampuan Tony membuat Luffy kagum dan akhirnya ia bergabung dengan bajak laut topi jerami dan berperan sebagai dokter pada kru topi jerami. Di tanah Arabasta, setelah membantu Vivi dan kerajaannya dari Baroque Works, Luffy akhirnya berhasil merekrut satu anggota baru lagi bernama Nico Robin yang merupakan seorang arkeolog dan mantan tangan kanan pimpinan Baroque Works, Crocodile. Setelahnya, bounty Luffy naik jadi 100 juta belly. Perjalanan terus berlanjut. Luffy dan kru topi jerami awalnya bermusuhan dengan Franky yang mencuri uang kru topi jerami. Tetapi akhirnya mereka bisa bersatu untuk mengalahkan CP9. Franky pun akhirnya bergabung dengan topi jerami dan bertugas sebagai tukang reparasi kapal. Selanjutnya, Luffy bertemu dengan Brook yang merupakan tengkorak hidup. Sempat terjadi perdebatan antara Luffy dan kru topi jerami saat akan merekrut Brook karena ia orang asing dan memiliki kekurangan tidak bisa terkena cahaya matahari karena bayangan Brook dirampas oleh Gekko Moria. Luffy pun berhasil mengalahkan Gekko Moria dan Brook yang merupakan seorang musisi resmi bergabung dengan kru topi jerami.
Cita-cita Luffy untuk mempunyai kru seorang musisi pun tercapai setelah Brook bergabung dengan topi jerami. Setelah petualangan di Pulau Manusia Ikan, Luffy mengajak Jinbei untuk bergabung bersama kru topi jerami karena kemampuannya mengemudikan kapal ketika menyelamatkan bajak laut topi jerami dari ombak besar yang ditimbulkan dari serangan Big Mom. Terkumpulnya 9 kru bajak laut topi jerami pun menjadi pencapaian untuk Luffy karena mampu mengumpulkan kru-kru hebat untuk mencapai cita-citanya menjadi Raja Bajak Laut sekaligus menjadi orang-orang yang menemaninya di sepanjang perjalanan saat berhadapan dengan musuh. Hingga kini, Luffy dan kru bajak laut topi jerami masih terus berpetualang dalam serial One Piece yang sudah mencapai lebih dari 1000 episode di tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.